Om Swastiastu, Om Awigenam Asuna Masidam, Salam Rahayu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik pemirsa, Jaya Pangus Channel dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Ayu Restiti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke media sosial kalian. Mungkin pemirsa Jaya Pangus masih ingat di awal-awal kami membuat konten Jaya Pangus, kami memiliki satu single yaitu Bedik-Bedik Kerauhan. Kali ini saya akan merilis ulang video klipnya, dan di balik video klip saya yang sekarang yang judul singlenya Bedik-Bedik Kerauhan ada sosok seorang yang belakangan ini sangat viral sekali di media sosial. Siapa dia? Inilah dia, Na Laksmi. Oke, selamat sore Gek Cantik, apa kabar? Selamat sore Muali Bujuru, asengkara kabar becik-becik ke mantan. Mungkin bisa diperkenalkan diri kepada pemirsa Jaya Pangus Channel ya, walaupun belakangan ini Gek sudah begitu viralnya di media sosial, tapi alangkah indahnya kalau kita berbagi lagi. Silakan. Semua. Om Swastiastu semeton, perkenalkan nama tiang Loh Wilasmiati, tapi sering dipanggil Laksmi. Kalau di sosial media sering disebut Na Laksmi. Tiang saking Buleleng, Tembok, Dusun Bulakan, Kecamatan Tejakula, Bali. Hari ini tiang suksema sekali sudah diundang oleh Jaya Pangus Channel. Tentunya nggih. Suksema semeton, salam rahayu. Nggih, baik. Pemirsa Jaya Pangus Channel, belakangan ini media sosial diviralkan lah dengan sosok Na Laksmi. Kali ini kita akan mengupas sedikit kehidupan atau mungkin alasan-alasan kenapa Na Laksmi sampai bertingkah. Kalau di media sosial kadang kita yang sekilas ngeliat tuh, wah sedeng mbok Nina, kan pasti seperti itu komennya. Tapi kalau kita menelisik ke dalam hati seseorang, terkadang kita tidak bisa melihat seseorang dari covernya seperti itu. Kita harus mengenali dulu seperti apa dan bagaimana, baru kita bisa menilai seseorang itu. Dan inilah contoh nyata, contoh real yang mungkin harus kita pelajari tentang dirinya dan kehidupannya. Mungkin kita panggil apa ya? Saya panggil apa? Panggil panggil Na Laksmi atau panggil Lilo aja? Panggil Laksmi boleh, panggil Lilo boleh. Oke, saya panggil aja ya. Lilo aja. Terima kasih sekali Ilu pertama-tama Nikit yang untuk bantuannya sudah menyelesaikan semalam ya klip Bedik-Bedik Kerauhan. Suksema Muali, lagunya juga suka, keren. Lagunya gini Bujur, simple tapi ngena gitu. Saya ngelihat acting dari Na Laksmi ini alami sekali. Saya suka, pertama saya melihat, saya memang sekilas melihat, saya melongok gitu. Tapi semakin didalami, saya penuh pertanyaan sebenarnya. Ada sesuatu apakah di dalam hatinya sampai seperti ini gitu. Saya melihat ada sesuatu kegelisahan, kegalauan, atau sesuatu yang trauma seperti mendalam gitu. Dan walaupun keceriaan ini terkadang menutupi sekali kehidupan ya. Sendu jadi melo gitu. Tapi pertama-tama saya berterima kasih dulu sama Ge sudah membantu saya menyelesaikan video klip semalam. Ya mudah-mudahan nanti tembus jam tayang ya Ge ya. Nanti kita liburan lagi. Semoga masih dikasih pinjam napasnya. Ya, astungkare. Tapi sesuai kondisi, sesuai permintaan kepada yang di atas, kita harus siap. Kalau memohon sibuk, harus siap dengan tenaga yang super. Oke? Oke. Baik, ngomong-ngomong, bisa diceritakan sedikit mungkin tentang kenapa sih kok bisa sampai senekat itu membuat video-video yang lucu sih, menggelitik tapi menyinggung seperti itu? Itu sebenarnya itu video sebenarnya konten ya Bu. Ya. Sebenarnya benar seperti tebakannya Bujuru itu benar, lucu, menggelitik, bikin jengkel tapi menyinggung. Itu konten-kontennya memang ada pengalaman sendiri, ada sesuai yang pernah dirasakan sendiri. Ada juga requestan dari seseorang, ada
ada juga sesuai yang tiang lihat di masyarakat pada umumnya, yang angkat di konten, cuma tiang tidak ada sih yang nyebut nama, tapi kan nggak satu nama kan. Contoh kayak nama Bayu itu kan banyak namanya, Bayu siapa. Kayak Beli Ketut gitu kan banyak, Beli Ketut siapa gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kalau request netizen nyebut nama itu tiang buatkan kadang-kadang, tapi tiang chatnya masih simpen gitu, takutnya nanti disalahkan, oh ini loh yang minta gitu. Ya tiang juga namanya main sosial media ya, takutnya kan tiang salah gitu Bu Jero. Benar. Itu konten sih hiburan sebenarnya. Oh benar-benar. Hiburan ya, kalau disukai ya gesuk semua, kalau nggak disukai ya dilewatin. Karena itu hiburan yang satu-satunya Facebook ya, aplikasi Facebook. Nggak nyangka intinya sampai di posisi seperti ini gitu. Curtat deh tiang matur suk semua yang semeton sareng sami nggih. Tapi pernah nggak jengkel gitu atau ngebalesin komentar-komentar para netizen yang mungkin agak kurang menyinggung ya, kurang berkenan seperti itu? Bagaimana caranya untuk menyikapi? Bu Jero pernah dulu awal-awal buat konten sebelum viral tuh pernah tiang tanggepin, tapi lama-lama sampai di detik ini sudah hampir tidak pernah. Karena tiang berpikir tiang buat konten ya harus siap dikomentari. Dan dapat belajar, dapat hikmah juga sih dari omongan-omongan orang. Tiang belajar, tiang pelajari omongan mereka. Oh gini, yang kini, dari kini. Sekarang tiang juga masih dalam proses menekan ego diri sendiri. Cukup banyak belajar dari konten itu juga. Dari komentar netizen tiang juga banyak. Sekarang sudah hampir tidak pernah sih. Udah tak biarin lah mereka mau apa gitu. Karena tanpa mereka juga dia nggak akan ada di sini gitu. Karena mereka semua kan. Jadi menyikapinya netral saja, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa kan. Biasa yang itu kan baru di sosial media. Kalau di rumah apalagi sering dihina apa gitu. Tapi enjoy aja sih dia. Karena di rumah juga dia hampir jarang keluar ya. Bukannya nggak mau bergaul gitu, bergaul sih, cuma pergaulan tiang banyakan ke anak-anak gitu. Kayak kebanyakan kalau yang usia-usia tiang tuh kayak bukannya sombong itu, enggan gitu, emang dari dulu karakternya seperti itu. Lebih suka di rumah, kecuali keluar, sekalinya keluar kemana gitu, mainan ke rumah temen gitu. Tapi jadi karakter lucu yang belak-belakan ini emang udah semenjak dulu kayak dulu gitu? Udah ada emang karakternya suka gitu, ceplos-ceplos. Kadang buat orang tersinggung pernah Bu Jero. Tapi dia minta maaf sih pada akhirnya. Kadang-kadang kan, namanya kan manusia. Ini mulut pernah buat salah sering banget. Tapi sekarang astung karo jangan sampai lagi. Iya. Mungkin sudah perjalanan semenjak viral sudah berapa bulan? Tahun? Viralnya baru-baru kemarin dari bulan apa viralnya? Bulan Mei kalau nggak salah. Awal viralnya itu ada yang ngepost video yang di Instagram lawak Bali. Raos Bali. Suk semua lawak Bali, Raos Bali suk semua. Berarti semenjak viral itu banyak kesibukannya, mungkin job atau mungkin sekarang ada di bawah naungan label-label ya, mungkin ada. Bisa diceritakan, atau mungkin sekarang karena sekarang lagi ngadat, lagi pakaian adat, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang rutinitas hari ini, keseharian. Rutinitas hari ini? Ya, satu hari ini, karena cantik sekali hari ini ya. Kamilah wajah bisa dipermak, tidak dengan karakter kan. Kalau rutinitas hari ini, tiang lagi pembuatan video klip. Kang Wang nak munyin tiangi jelek semeton, Karim lajah niki, Kang Yang nggih. Namun teman ampunang dibully niki tua hiburan. Lagi pembuatan video klip lagunya dari Budi Channel. Nanti judulnya lihat di FB-nya Laksmi aja ya. Terus ada buat film pendek juga bersama Asik-Asik Gen. Terus yang juga bernaung di dagangan Bali. Ada fanspage-nya juga semeton, ada Bali Share dan semeton nak Bali. Dan kebetulan tiang juga sekarang bernaung juga di Jaya Pangus Channel ya. Laksmi bernaung di sini juga. Sukses semua banget sudah mempercayakan untuk pembuatan lagu Bedek-Bedek Budoh.
Budak Kerawang. Oh, budak Kerawang. Tapi sing sekon Kerawang gitu dari Jaya Pangus Channel. Intinya yang suksema sekali buat bujero. Ngiring semeton. Ane demen ngalin Laksmi gitu. Sekarang Laksmi ada di Jaya Pangus Channel. Subrek, like, komen, langsung tombol loncengnya. Kamu sing demen libatin gitu semeton. Dikit wah hiburan. Oke. Terus saya sering sih ngintip gitu karena saya juga kita juga berteman kan di MBA. Saya sebenarnya dari awal tuh emang saya pribadi saya emang suka ngelucu gitu. Jadi saya merasa di keadaan seperti sekarang ini terhibur sekali dengan hiburan-hiburan seperti ini gitu. Di balik ada kisah-kisah memang apa namanya memang kisah nyata, mungkin memang itu buat sendiri apa memang di skenario atau memang blok gitu langsung pikir apa gimana? Blok langsung pikir, langsung buat, langsung pikir, upload. langsung buat, langsung upload, main edit, nak luang nyasing, yang penting yang ngibur diri sendiri lewat sosial media gitu aja. Nggak, sebenarnya ada yang kayak kemarin ngomong gini, udah viral gini-gini. Kata-katamu adalah doa untukku. Ya udah, kalau emang di komentar sebenarnya sekalian dah yang viral gitu. Awalnya enggak gitu. Yang awalnya pertama ada orang satu share, ada yang nge-share pertama tuh yang masih ingat orang itu. Nanti terakhir yang akan sebutkan namanya. Dia yang pertama nge-share tuh dia di-share lucu sih, captionnya bagus. Nah dari situ dah sampai banyak komentar nggak bagus kan bujuru viral. Ya udah sekarang lanjutin. Kadang udah di pertengahan jalan kan buat ngibur semeton gitu. Banyak hinaan tuh, banyak. Nah videonya itu spontan gitu. Terjadinya itu spontan pas tiang ngopi, pas duduk di mana gitu. Spontan, cepat-cepat dah pulang ke rumah. Kalau pas lagi ada di luar, cepat-cepat dah nyari tempat sepi biar inspirasinya nggak hilang. Inspirasi itu susah loh. Iya benar. Nyari mimik wajah. Iya benar. Jadi memang harus klop ya. Memang kelihatan emang udah nggak buat-buat. Ya, karakternya emang seperti itu. Tapi kadang ada orang bilang judes segala atau gini lagi tuh dihina, tapi tiang biasa aja. Oh dia belum tahu tiang, ya sudah. Iya. Tapi dibalik semua keceriaan, terkadang menyinggung perasaan, apakah Anda benar-benar bahagia? Yang kocak ya, konten kan selalu kocak, kadang memakai pakaian plastik seperti Wiro Sableng seperti itu, kadang teriak di pantai gitu. Apakah dalam hati Anda benar-benar bahagia? Bahagia. Bahagia, cukup bahagia, cukup bersyukur, cukup menikmati, tetap jalani. Karena hidup harus dijalani. Sebenarnya, jangan bahagia. Iya, harus bahagia. Karena ketika kita mengucapkan kebahagiaan, kesehatan, itulah yang akan kita rasakan, walaupun sebenarnya dalam hati pedih ya. Bahagia. Yang cukup bahagia bujuru selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Di balik hinaan mereka, ada hikmah yang tiang dapatkan. Ada pelajaran yang tiang dapatkan. Ada sesuatu yang harus tiang rubah dari cara-cara tiang menjalani hidup. Ada banyak inspirasi. Ada banyak kisah baru. Jika orang bilang orang yang mengingat masa lalu itu bodoh, ya emang bodoh, tapi tidak dengan tiang. Tiang mengingat masa lalu bukan berarti tiang mengingat semua yang pernah tiang lewatin. Cuma itu adalah inspirasi dan pembelajaran buat tiang. Kita harus tetap sebenarnya sedikit saja menoleh ke masa lalu gitu. Janganlah lagi kita mengulangi hal itu gitu. Maksudnya jadikan pelajaran, oh dulu kita begini, ke depannya mudah-mudahan kita cuma bisa berdoa, berharap, tapi kan kembalikan ke diri sendiri, ke karma diri sendiri. Iya benar. Karmaku, karmamu. Iya benar. Jadikan masa lalu itu sebagai alarm pengingat ya, ya? Alarm pengingat. Agar kedepannya lebih baik kan seperti ini. Tapi jika ada orang bilang kamu jangan ingat masa lalu, kamu gini, itu udah pemikiran yang salah. Karena yang sekalinya berpikir dalam. Kadang emang ego ya, yang masih ego, masih labil, masih sering marah. Cuma kasih dah waktu beberapa menit sadar dah kenapa sih orang itu begitu itu. Jadi yang bercermin.
Kalau kayak orang bercermin tuh kan pakai kaca ya. Iya. Nggak, yang tidak pakai kaca. Pakai diri sendiri. Yang kalau bercermin ke sifat orang. Oh. Contohnya kayak si A sifatnya kayak gitu. Dia pakai cermin. Ya ragu gitu kengken. Oh, seperti itu. Dini dituang modelnya. Tatua masih lah. Cantik sekali. Isik semua. Anugerah Tuhan. Tapi kalau dibilang melihat bercermin dari sifat seseorang, sampai saat ini katanya pernah membuat tersinggung seseorang. Pernah membuat orang tersinggung. Pernah belajar nggak dari pengalaman itu? Pernah. Pernah yang buat orang tersinggung dalam hatinya kan, karena kita kan hati orang kan nggak tahu. Dia sih nggak ngomong, cuma sebengnya Apa dirimu merasa? merasa. Itulah sesuatu yang diberikan Tuhan, kelebihannya itu ya kayak gitu. Merasa langsung teg. Ya. Wah gini, Mungkin saya salah. mungkin Seperti saya itu. salah, mungkin saya sudah buat dia tersinggung, mungkin saya sudah menyakiti dia. Cepat dah langsung introspeksi diri, udah yang berpikir minta maaf lah gitu. Udah yang oh gitu, itu dah cermin. Besok kalau aku digituin sama orang gimana rasanya? Iya, Gitu. benar. Itu yang kalau di spiritualnya kayak itu gitu. Kalau ke ngobrol, kalau yang pas salah bercanda nyebut nama tuh emang sengaja menyinggung. Iya, benar. Buat biar gemblengan biar sadar gitu. Selain hanya sebuah konten, itu juga konten pengingat. Mengingat juga alarm. Mungkin kedepannya ada rencana-rencana atau mungkin sudah ada job-job yang sudah terdaftar rapi jam segini besok tanggal seperti ini. Nggak ada. Just Apa santai aja. masih santai di bawah naungan Asik-Asik Gen, Budi Masih Channel, Santai Beriak-beriuk, naungan. Tetap Mesemeton? masih beriak-beriuk semeton, masih akan tetap Nikmati. asungkan. Kalau tiang bilang yang kalau nanti tiang udah sukses, yang tidak akan sombong, enggak. Kita tidak bisa loh mematok diri kita untuk tidak akan sombong ke depannya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau dia asung akan tetap karakter seperti ini untuk kedepannya, tetap masih buat konten, akan tetap ada inspirasi. Yang akan tetap buat konten, entah itu besoknya bisa menghibur masyarakat, entah masih udah tidak bisa, entah netizen itu hilang atau apa, yang tetap akan menghibur. Walaupun nanti suatu saat yang dapat jodoh atau apa punya anak, tetap akan ada konten. Ini yang tetap enjoy, karena yang tidak, kalau di materi harus ngelakini gitu, sebenarnya tidak terlalu mengejarnya Bu Jero. Intinya tiang udah ngajeng tiap hari wareg gitu, cukup. Kalau astung karya nanti tiang ada rezeki, pasti tiang akan punya hal yang akan tiang lakukan yang tidak perlu tiang ungkapkan gitu saja. Intinya Tuhan dan tiang yang tahu. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahagia ya bahagia, ada beban ya beban gitu. Intinya ini petik yang udah ngajeng gitu, yang ingin selalu berbuat baik untuk seseorang, siapapun ingin. Setidaknya di perjalanan kehidupan yang dulu dan yang sekarang, dirimu sudah bisa memperbaiki Bisa sedikit demi sedikit. sedikit demi sedikit. Inilah solusi agar rumah tangga kalian langgeng. 1. Mari bangun semangat, deeng sap ngayanang kurnani kopi. Bagi kurnani ane demen ngerukuk, deeng sap setiap semangat beli kurnani rukuk abungkus. Kedua, di tengah ini, amun kurnani lakar makan, jimakang nasi, deeng sap nggih besupin kurnani nasi. Ketiga, lamun kurnani demen meceki, demen metajen, bang ye ngidi pipis, anggun meceki ajak metajen, apang ye bahagia. Keempat, amun kurnani demen minum, bang ye pipis anggun beli tua, anggun kumpul-kumpul ajak timpalin, apang ye merasa terhibur. Kelima, amun ye demen main cewek, demen memitra, bang ye modal anggun ngalih cewek, anggun ngalih mitra, apang ye bahagia ajak mitrane. Baik, satu sikap perubahan yang sangat luar biasa dari hari ke hari, karena saya sering menyimak konten-kontennya Ge ya. Karena pada dasarnya kesusahan, kesedihan itu tidak perlu diceritakan setiap hari, karena semakin kita menceritakan, semakin kita memikirkan, itulah doa yang terjadi ke depannya. Jadi cukup positif thinking ya Ge ya, ke depannya mudahan lebih baik. Walaupun Ge bilang bahagia tapi lenangan air mata itu ada. Saya merasakan hal-hal seperti itu, tapi dari perubahan sikap menyikapi sebuah masalah semakin sangat dewasa seperti itu. Terima kasih sekali lagi, karena tanpa sengaja Ge-nya bertamu ke sini membuat video klip dari Budi Channel.
Nah, saya juga dapat imbuh nih, kalau bahasa Balinya dapat imbuh. Tiang juga terima kasih. Imbuh pemirsa, ini Tiang membuat video klip dari single saya Bedik-Bedik Kerauhan Tanpa Terencana. Jadi Gek Laksmi lah yang membantu. Ya mudah-mudahan pemirsa Jaya Pangos channel dimanapun Anda berada masih tetap setia untuk menyimak acara-acara yang saya suguhkan, info viral terkini, budaya, podcast. Mungkin kami juga akan melakukan penelusuran lagi next selanjutnya, karena beberapa hari mungkin saya vakum karena banyak sekali kesibukan yang saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak sebagai seorang ibu dari anak-anak saya gitu. Jadi mungkin satu hal, ketika saya melihat Gek Laksmi datang kemarin, saya merasa semangat saya bangkit lagi gitu. Beliau ini, dia begitu semangat, antusias loh. Saya yang sudah seperti ini, saya merasa kenapa saya harus down gitu, saya harus bangkit gitu. Saya mendapat sesuatu yang sangat luar biasa ketika melihat teman-teman saya kemarin datang satu mobil remuk. Saya melihat semangat saya kembali lagi seperti itu. Jadi intinya kita hidup ini harus berjuang apapun yang terjadi. Pendapat orang, penilaian orang yang tidak mengetahui kita itu memang tidak usahlah kita masukkan ke dalam hati, kan seperti gak ya? Iya. Mungkin gak ada pesan-pesan terakhir, jangan menangis loh sayang, nanti saya ikut menangis. Enggak nangis. Soalnya saya sensitif nih. Pesan-pesan. Mungkin ada pesan, kesan yang ingin gak sampaikan, atau mungkin untuk teman-teman, atau permohonan maaf kepada siapa, atau next selanjutnya rencana sedikit Ya. gitu. Untuk pesan dan kesannya, sukses semua tahun. Intinya Laksmi ucapin sukses semua ya. Berkat semua tahun Laksmi ada di posisi seperti ini. Buat yang mendukung Laksmi sukses semua, buat yang menghina Laksmi juga sukses semua. Laksmi buat konten siap untuk dikomentari, pokoknya sukses semua. Jika Laksmi ada salah kata dalam berkomentar, kasar atau apa, mohon dimaafkan ya. Karena Laksmi juga masih ego, masih sadar, masih belajar. Dan pesannya, suatu saat jika Laksmi akan tetap seperti ini dan akan ada rencana, intinya Laksmi ini selalu berbuat baik gitu saja. Itu tidak perlu diungkapkan ya. Pesannya juga, tetaplah jadi diri sendiri. Jangan pernah mengubah dirimu menjadi orang lain untuk disukai oleh orang lain. Itu saja. Tetaplah jadi diri sendiri. Maafkan dirimu sendiri sebelum kau bisa memaafkan orang lain. Ikhlas, tulus, bersyukur dengan apa yang kalian temui, entah itu masalah, entah itu rezeki. Tetap bersyukur, karena belajar memaafkan diri sendiri itu susah, paling susah. Mengalahkan musuh dalam diri itu paling susah. Tiang saja masih belajar, bukannya Tiang sok bijak atau apa, enggak. Tiang masih proses belajar. Maafkan dirimu sendiri, bahwa apa yang kamu inginkan tuh jika tidak bisa kamu dapatkan tuh jangan dipaksakan gitu saja. Ikhlas, belajar untuk ikhlas, memberi itu ikhlas. Tidak usah harus kita ragu melajak ya harus dibalas gitu. Kalau bisa, tidak usah. Jangan meminta kalau bisa. Hanya pesan, kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa, itu hak-hak kalian, ampura. Dan yang cuma berpesan, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selama itu tidak merugikan orang lain. Lakukan pantas yang kamu lakukan selama itu positif. Hibur dirimu sendiri dengan caramu selama itu positif juga. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena setiap orang tuh punya titik jenuh. Jadi dirimu itu akan lebih baik. Tetap bersyukur. Itu saja. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Untuk semuanya, Ge. Terima kasih sekali. Ya juga terima kasih bujurnya dapat hadiah semeton. Jangan cuma sekedar tanya, tapi bujur tahu keinginan Tiang. Ini terharu karena Tiang kalau membeli sendiri
bukannya nggak bisa, bisa. Ada tiang rezeki, cuma lebih mengena gitu. Tiang sering dapat itu minta pakaian apa gitu, kayak kamben gitu. Ini kamben beli sendiri ya. Mengena gitu. Jadi kayak teringat terus, karena tiang, bagi tiang kenangan itu nggak bisa dibayar dengan mata uang manapun, sekalipun barang yang diberikan tuh nominalnya berapa, janganlah kita lihat nominalnya, kita lihat orang yang ngasih tulus nggak, kenangannya gitu. So kayak ini nanti terus ingat jadinya, sampai oh ini sering jangan dikasih barang itu. Yuk, sukses buat bujur. Karena saya merasa kita berjuang bersama dari bawah gitu aja. Mudah-mudahan langsung karya diberi jalan. iya. Ya, semeton jangan lupa pantengin terus channel-channelnya Laksmi. Ada Asia Sige, Dagangan Bali, ada Budi Channel, ada Jaya Pangus Channel. Laksmi akan tetap berada di Jaya Pangus Channel. Ada fanspage-nya juga, ada Semetona Bali dan Bali Share. Jika kalian semeton yang ingin tahu Laksmi, silakan bisa langsung ke FB NAA Laksmi ya, karena Laksmi fokusnya di FB. Kalau IG ada, TikTok boleh, itu TikTok publik ya, ada Laksmi 252. Kalau IG Laksmi masih privasi. Sukses. Baik pemirsa Jaya Pangus Channel dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita bersama Nalaksmi. Mudah-mudahan menginspirasi kalian semua dimanapun Anda berada, setidaknya sebagai hiburan di saat kita sedang mengalami stres ya, di saat pandemi ini. Baik Gek, kita sinap untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi.